Ini compact defense yang dilakukan oleh pemain timnas Indonesia dan membuat Thailand kesulitan untuk menembus pertahanan Indonesia, terkhusus ketika mereka melakukan permainan kombinasi lewat sektor tengah. Ya, Indonesia berhasil mengalahkan Thailand dengan skor akhir 0-1 dan memastikan Indonesia menjadi juara AFF U19. Satu gol Indonesia dicetak oleh Raven di menit 18. Sebelum lebih jauh, aku nggak pernah bosan-bosannya untuk ingatkan teman-teman, ketika teman-teman tonton video ini, jangan lupa tekan tombol like-nya. Ya, pertandingan final ini bisa kita katakan sebagai seninya sepak bola. Apa yang dilakukan oleh Thailand pada fase build up, pada fase attacking yang mereka lakukan sangat amat luar biasa. Usia tergolong muda, U19, tetapi permainan mereka sangat amat matang. Nah, mereka pun tidak takut untuk bermain di ruang-ruang sempit. 1-2 sentuhan, passing-passing mereka sangat-sangat enjoy. Nah, itu kita bicara Thailand. Tetapi, kalau kita bicara sepak bola sekarang ini, seni itu bukan hanya pada fase attacking ataupun pada fase menyerang. Tapi, Indonesia dengan permainan lebih banyak menunggu itu disampaikan oleh Coach Indra Sapri di babak kedua. Defense counter menjadi alternatif pilihan. Menunggu, kemudian melakukan serangan balik. Yang menjadi persoalan bagi timnas Indonesia, serangan balik yang dimiliki oleh timnas Indonesia tidak begitu presisi. Tetapi secara defensif itu sangat amat rapi 5-4-1 yang dibentuk oleh Coach Indra Sapri. Nah, bayangkan saja, berkali-kali dicoba, direpetisi, diulang-ulangi oleh Thailand lewat sektor tengah. Mereka berani, tadi sudah kita sebut, bermain di ruang sempit, mencoba menciptakan kombinasi. Itu aku apresiasi teman-teman. Nggak sedikit-sedikit mereka bermain sektor flank, kiri ataupun kanan Thailand. Itu diulang-ulangi, tetapi kita lihat kenyataan di lapangan, Indonesia bisa mematahkan hal tersebut. Ya, memang sungguh sangat disayangkan ketika Indonesia berhasil mematahkan serangan yang dilakukan oleh Thailand. Turnover ataupun counter yang dimiliki Indonesia tidak begitu optimal. Bola berhasil dipatahkan, langsung buang. Bola dipatahkan, langsung kehilangan bola. Bola dipatahkan, langsung bola tersebut balik lagi ke timnas Thailand. Nah, apa yang dilakukan oleh Coach Indra Sapri ini pun yang menunjukkan adaptifnya permainan yang dilakukan oleh Coach Indra Sapri. Nah, di babak kedua dengan bermain defense counter, tentu itu pun melihat situasional yang terjadi di atas lapangan. Dan akhirnya sepanjang 90 menit Indonesia berhasil menahan ataupun menyulitkan Thailand untuk menciptakan sebuah gol. Nah, kalau kita bicara sepak bola, terkhusus bicara soal tactical teman-teman, ya kita harus fair. Apa yang ditampilkan oleh Thailand luar biasa. Permainan mereka lebih baik dari Indonesia. Jujur-jujuran teman-teman, tetapi defensif yang dimiliki oleh Indonesia lebih baik, lebih terukur ketimbang Thailand. Banyak loh Thailand bolong-bolong di sektor defensif mereka teman-teman ketika mereka bertahan gunakan 5-4-1 juga, tetapi sayangnya Indonesia tidak mampu secara prima lewat situasional open play, penjaga gawang, lini belakang, lini tengah sampai lini depan untuk menciptakan ataupun mengkonversikan sebuah gol. Akhirnya gol Indonesia itu kan lewat bola mati alias corner kick. Nah, apa yang dilakukan oleh Coach Indra Sapri pun selama turnamen AFF U19 ini nggak melulu mencoba memaksakan dalam tanda petik harus menciptakan gol lewat open play, tetapi mencoba segala hal, dari throw in, dari tendangan bebas pun termasuk corner kick itu berkali-kali bisa dieksekusi dengan prima oleh Capiatur dan ya memberikan bola kepada pemain-pemain Indonesia di atas lapangan. Nah, dari pertandingan final ini pun kita bisa mendapatkan sebuah turning point kalau ada perbedaan gap antara pemain utama starting 11 yang dimainkan oleh Coach Indra Sapri dengan pemain lapis kedua teman-teman, khususnya di sektor tengah ketika Welber, Caviatur tidak bermain, dimasukkanlah Vigo, ya, dan pemain-pemain lainnya teman-teman, akhirnya membuat ketidakseimbangan bagi permainan timnas Indonesia di sektor tengah. Ketiga tidak seimbang, ketiga tidak balance dan kesulitan untuk melawan sektor tengah yang dimiliki oleh Thailand. Akhirnya Thailand pun semakin confidence untuk bermain di sektor tengah. Nah, untuk menghadapi turnamen ataupun event-event lainnya, ini menjadi pembelajaran yang sangat penting. Seperti yang sudah kita ulas di video kemarin teman-teman, kalau Indonesia harus ketika sudah mengganti pemain levelnya itu setara.
Ya, kita lihat dulu menggunakan grafis taktikal. Thailand di atas kertas gunakan pola 1-3-5-2, teman-teman, tetapi formasi yang mereka gunakan ini pun akan sangat amat dinamis. Bahkan mereka juga melakukan mirroring taktikal terhadap formasi yang digunakan oleh timnas Indonesia. Nanti akan kita ulas tentunya. Kemudian Indonesia bersama Coach Indra Sapri gunakan pola 1-3-4-3 ataupun 1-3-4-2-1. Nah, Indonesia cenderung bertahan secara overall 90 menit, teman-teman, sehingga membentuk skema defensif 5-4-1, defense with counter attack. Oke, Welber, Doni akan turun, Mufli akan turun, dan pertahanan yang dilakukan oleh Indonesia pun sangat depth, sangat dalam. Oke, Arliansyah akan turun, Afrizal akan turun. Oke, Raven akan turun. Nah, skematisasi yang dilakukan oleh pemain Thailand pada fase attacking, tentu mereka pun akan berubah. Petra akan naik menjaga sisi kelebaran, Vikanet akan naik menjaga sisi kelebaran, Pak Kawat. Oke. Nah, di sektor tengah yang akan menghandle area permainan dari Thailand yaitu nomor 13 sama 22. Yang menjadi poin penting dari permainan Thailand itu di posisi nomor 10 ini, Thanakrit. Nah, Thanakrit sepanjang 10, 20, 30 menit, teman-teman, ia coba mengekspos ruang di antar lini ini. Antar lini belakang atau lini tengah atau lini belakang yang dimiliki oleh Indonesia. Nah, Thanakrit beberapa kali meminta lewat gestur tangannya, beri bola saya ke sini, ke sektor tengah ini. Nah, karena mencoba menciptakan overload tadi lewat unggul orang 3 versus 2, teman-teman. Tetapi yang tadi sudah kita sebut compact defense yang dimiliki oleh Indonesia, di mana ketika Pongsakorn mendapatkan bola ataupun Siara Danai, jarak antara satu pemain nomor 20 dengan Capiatur ataupun Capiatur dengan Welber dengan Afrizal ini sangat kompak, sangat rapat padu padat, teman-teman, sehingga ketika pemain nomor 13 ini 12 ini dapat bola untuk memberikan bola ke sektor ini akan sangat sulit, beresiko untuk memaksakan. Nah, kenapa? Ya akan bisa dipotong, dipatahkan oleh pemain-pemain tengah dari Indonesia. Nah, alternatif selanjutnya dilakukan oleh Thanakrit ataupun pemain Thailand, teman-teman. Dengan Thanakrit ini bermain lebih hybrid. Hybrid itu apa? Hybrid itu dia bermain lebih melebar. Nah, ketika compact defense dilakukan oleh pemain timnas Indonesia, Thanakrit turun seperti ini. Nah, tujuan Thanakrit ini melebar seperti ini, teman-teman, tentu untuk mengambil bola, untuk menjembatani antara lini belakang, lini tengah sampai menuju ke lini depan. Diberikanlah double pivot ini ke bola posisi Thanakrit. Nah, Thanakrit coba mengkreasikan bola. Nah, menariknya ya, apa yang dilakukan Thailand ini tidak terlalu banyak mengekspos sisi kelebaran lewat Vikanet ataupun Petra. Ya, mereka mencoba beberapa kali, tetapi itu bukan menjadi sebuah andalan yang dimiliki oleh Thailand. Tetapi bagaimana untuk bisa mengokupansi, mengalahkan sektor permainan timnas Indonesia lewat permainan kombinasi 1-2 sentuhan wall pass di sektor tengah. Nah, Thanakrit dapat bola, Vikanet masukkan ke tengah, termasuk juga dari Thanakrit ke posisi Pongsakorn. Thanakrit bergerak, mencoba nih menciptakan kombinasi tadi. Di saat mungkin ada beberapa space ataupun di beberapa situasi ada muncul ruang. Nah, di sini coba dilakukan wall pass 1-2 sentuhan. Nah, karena disiplinnya 5-4-1 yang dibentuk oleh timnas Indonesia itu patah semua. Nah, disiplinnya permainan timnas Indonesia pada fase defensif itu sudah terlihat semakin teratur, semakin oke pada saat menghadapi Malaysia dan puncaknya saat menghadapi Thailand. Nah, sebelumnya 5-4-1 pertahanan timnas Indonesia ataupun 5-3-2 yang dibentuk oleh Indonesia di pertandingan-pertandingan sebelum menghadapi final, teman-teman, itu banyak bolong-bolongnya. Salah satu saat menghadapi Timor Leste. Nah, dari pertandingan 1 sampai dengan pertandingan final itu semakin terperbaiki. Solidnya defense timnas Indonesia membuat pemain-pemain Thailand pun sukar untuk membongkarnya. Dan salah satu poin yang unik sih aku rasa, teman-teman, ya, di saat Indonesia bertahan, Thailand tetap dengan orientasi permainan mereka 1-2 sentuhan. Itu aku apresiasi prinsip mereka, dan mereka pun matang, tidak panik, teman-teman, berbeda sama pemain timnas Indonesia, dapat bola panik. Nah, mereka bisa tetap dengan stabil, tetap dengan irama yang diinginkan oleh pelatih Thailand. Nah, itu sangat amat susah loh, bisa secara konsisten untuk memainkannya. Itu diaplikasikan oleh pemain Thailand. Tetapi bagaimana untuk mencepatkan bola, mensirkulasikan bola, itu yang lambat bagi timnas Thailand, teman-teman. Ketika lambat sirkulasi bola satu ke kiri ke kanan aliran bola itu, maka compact defense yang dibentuk oleh Indonesia 5-4-1 itu pun akan terus bisa retreat, reorganisasi, dan membuat pemain Thailand pun akan sangat sulit untuk bisa mengekspos sektor tengah
baik itu pun sayap kanan ataupun sayap kiri. Nah, itu yang menjadi problem ya ketika hal tersebut ya sulit dilakukan oleh Thailand. Bisa kita lihat mentoklah timnas Thailand, teman-teman. Mereka pun sangat amat sulit untuk menciptakan on target, hanya 3. Lalu Thailand juga melakukan mirroring taktikal terhadap Indonesia, khususnya pada fase build up Indonesia. Nomor 10 Thailand Thanakrit ini akan naik ke depan menjadi sayap kiri mendampingi nomor 9 dan 7 untuk langsung head to head dengan 3 back Indonesia. Tujuannya jelas untuk mengisolasi dan menyulitkan Indonesia mensirkulasikan bola ke tengah, sebab sektor tengah pun Welber dan Caviatur diawasi oleh pemain tengah Thailand. Dan ya, selain itu perlu juga kita apresiasi Indonesia bermain defense weight counter seperti yang disampaikan oleh Coach Indra Sapri, teman-teman. Tetapi Indonesia jarang melakukan pelanggaran-pelanggaran yang tidak perlu di daerah dekat final third. Nah, ada salah satu pelanggaran yang dilakukan oleh Indonesia dan akhirnya itu menjadi peluang berbahaya ya, teman-teman. Thanakrit nomor 10 melakukan tendangan ataupun passing ke posisi pemain Thailand. Untungnya di situ pemain timnas Indonesia Ikram bisa mengganggu permainan dilakukan oleh timnas Thailand. Dan ya, di poin lain bisa kita katakan juga Coach Indra Sapri luck-nya luar biasa, teman-teman. Ia sulit menciptakan permainan lewat open play di pertandingan final ini, akhirnya lewat bola mati, dan itu di dunia sepak bola sekarang sudah biasa, teman-teman. Dan yang terpenting ketika Thailand menciptakan 2 peluang dihalang oleh mistar ataupun tiang gawang, itu kan menjadi sebuah hal yang sangat amat luar biasa ketika kita bicara keberuntungan yang didapat oleh timnas Indonesia. Keberuntungan itu datang tentu ketika kita pun sudah siap, ketika kita sudah bekerja keras, dan ya, keberuntungan itu bisa dimanfaatkan oleh Indonesia untuk menyulitkan Thailand. Good job untuk Coach Indra Sapri, good job untuk Indonesia U19, good job untuk perjuangan yang sudah dilakukan oleh pemain-pemain Indonesia. Tentu ada beberapa pemain yang harus ditingkatkan, salah satunya sorotan mata ke posisi Arkan Kakak. Arkan Kakak di babak kedua ketika dimasukkan, wah, unbalance permainan timnas Indonesia. Gimana menurut teman-teman? Coba silahkan tulis di kolom komentar. Bye.